Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rasnita MPD, Kepala SD Negeri Pangadegan 2, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, mempersembahkan video bukti karya ke pimpinan kepala sekolah untuk implementasi pembelajaran mendalam menggunakan taksonomi Solo. Video bukti karya ini saya persembahkan untuk kegiatan apresiasi guru dan tenaga kependidikan transformatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025. Selamat menyaksikan. SD Negeri Pangadegan 2 adalah sekolah yang terletak di Kampung Dadap, Desa Pangadegan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Berakreditasi unggul dengan jumlah murid sebanyak 502 dan tenaga pendidik kependidikan sebanyak 17 orang. Visi SD Negeri Pangadegan 2 adalah menumbuhkan murid sebagai pembelajar mendalam yang beriman, sehat, dan berkompetensi global. Visi ini sudah selaras dengan program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Diawali dari kegiatan pelatihan PM selama kurang lebih berlangsung 3 bulan, saya mulai mengenal makna pembelajaran mendalam yang terdiri dari dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka belajarnya. Bahkan saya juga mendalami buku referensi dari pencetusnya, yaitu Michael Fullan, dan melihat praktik pembelajaran di New Pedagogy Deep Learning dan New South Wales Education Government di Australia. Dan yang menarik perhatian saya adalah pembelajaran di Australia identik dengan penerapan implementasi taksonomi Solo, yang alur pembelajarannya dari surface learning menuju deep learning. Dan dalam naskah akademik PM, Puskurjar, pengalaman belajar PM setara dengan pre, uni, multistruktural, relasional, dan extended abstract. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimanakah SD Negeri Pangadegan 2 mengimplementasikan Solo Taksonomi sebagai strategi untuk penerapan pembelajaran mendalam? Dan apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Dengan menggunakan model siklus inquiry kolaboratif, kepala sekolah memulai dengan proses ASES, yaitu melakukan proses identifikasi. Jadi terima kasih, hari ini saya undang Bapak Ibu dari kelas 2 dan kelas 4. Ya. Ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam. Proses identifikasi ini digunakan untuk menemukan gap analisis dalam hal mencari kebutuhan, peluang, dan tantangan SD Negeri Pangadegan 2 dalam melaksanakan implementasi pembelajaran mendalam, identifikasi, serta nantinya tepat dalam mengambil keputusan dan strategi apa yang akan digunakan untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Setelah melakukan proses diskusi, akhirnya disepakati bahwa proses identifikasi akan dimulai dari pengambilan data dalam bentuk instrumen kuesioner yang akan disebarkan kepada orang tua murid, murid itu sendiri, dan guru. Instrumen kuesioner kemudian disebarkan kepada murid, orang tua wali murid, dan guru untuk mendapatkan data yang komprehensif yang nanti kemudian akan dianalisis menggunakan bantuan artificial intelligence. Setelah mendapatkan data analisis dari artificial intelligence, langkah selanjutnya adalah diskusi kecil untuk menentukan kebutuhan, peluang, dan tantangan dalam implementasi pembelajaran mendalam. Berikut ini tantangan-tantangan dalam implementasi taksonomi. Terbiasa di kelas itu Pak menggunakan metode ceramah dan soal biasa. Apakah tidak akan menyulitkan jika kita menggunakan taksonomi Solo? Kalau saya pelajari hasil dari pelatihan taksonomi Solo, kan cocoknya pembelajaran berbasis proyek Pak. Apakah cukup waktu yang dibutuhkan sesuai dengan waktu efektif tahun ajaran ini? Taksonomi Solo itu kan ada 5 tahapan Pak, mulai dari fresh sampai extended abstract. Nah logisnya berarti 5 pertemuan untuk satu tujuan pembelajaran. Maka tantangan terbesarnya sama kayak Bu Mip tentang waktu Pak. Setelah tantangan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang desain untuk menyusun strategi implementasi taksonomi Solo. Saya lihat Pak, ternyata kesenjangan dari pembelajaran selama ini, data menunjukkan pembelajaran yang selama ini dilakukan belum kontekstual. Kalau saya menyoroti di bagian referensi pembelajarannya Pak, menurut data ini referensi pembelajaran kita belum muncul. Betul Pak, apa kata Bu Laila? Setelah gap analisis kita ketahui kebutuhannya, ya sekarang adalah bagaimana kita memahami PM dulu Pak. Nah, saya usul bagaimana kalau Senin depan kita adakan pelatihan PM. Bukan diseminasi pembelajaran mendalam. Strategi ini penting untuk menanamkan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan dari
guru-guru di SD Negeri Pangadegan 2 tentang konsep pembelajaran mendalam. Pada pemaparan diseminasi pembelajaran mendalam, kepala sekolah juga memaparkan tentang taksonomi Solo dan contoh-contoh implementasi taksonomi Solo yang dilakukan di Australia dan beberapa negara lainnya. Guru-guru diberikan pemahaman tentang keunggulan taksonomi Solo dari mulai pembuatan indikator tujuan pembelajaran sampai merancang aktivitas pembelajaran serta kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang disebut di sana sebagai sukses kriteria. Cepet-cepet. Cuman itu CP-nya udah tinggal di TPI. TP kita dari TP-nya tinggal diturunin ke taksonomi jadi untuk menyusun indikator pembelajaran mendalam. Setelah menyepakati strategi menggunakan taksonomi Solo dalam penerapan pembelajaran mendalam di SD Negeri Pangadegan 2, langkah berikutnya adalah membentuk tim teaching untuk membantu guru kelas 2 dan kelas 4 dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran, menyusun asesmennya, menyusun instrumen asesmen, dan menyusun lembar kerja untuk murid. Kegiatan tim teaching ini sampai dilakukan dalam melaksanakan kegiatan refleksi serta pendampingan yang dilakukan pada saat pembelajaran di kelas. Tahap selanjutnya pada siklus inquiry kolaboratif adalah tahap implementasi. Pada tahap ini, kepala sekolah melaksanakan strategi-strategi yang telah dirancang bersama guru. Strategi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun oleh tim teaching dan disupervisi oleh kepala sekolah. Pada saat implementasi, kepala sekolah melakukan coaching dan pendampingan dengan dibantu oleh tim teaching di saat pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Nah, anak-anak hebat. Sekarang coba kita amati indikator yang paling diberikan. Yang pertama ada pada Setelah melakukan tahap implementasi, tahap berikutnya pada siklus inquiry kolaboratif adalah tahap pengukuran, refleksi, dan perubahan. Pada tahap ini, kepala sekolah dengan dibantu oleh tim teaching melakukan analisis terhadap hasil asesmen formatif dan sumatif yang dilakukan oleh guru kepada murid. Selanjutnya, data-data lainnya yang dianalisis adalah hasil observasi oleh kepala sekolah dan hasil pendampingan oleh kepala sekolah kepada guru yang melakukan praktek pembelajaran. Data-data yang dianalisis ini selanjutnya akan menjadi bahan atau dasar untuk melakukan perubahan di pertemuan selanjutnya. Setelah rangkaian siklus inquiry kolaboratif selesai dilaksanakan dengan menerapkan strategi taksonomi Solo dalam implementasi pembelajaran mendalam, dapat diketahui dampaknya terhadap hasil belajar murid. Indikator pembelajaran dari fase uni, multi, relasional capaian yang sangat baik dengan rata 85,6. Sedangkan indikator extended abstract masih belum cukup memuaskan. Pada saat pembelajaran, sudah muncul contextual teaching learning, refleksi pembelajaran, dan meningkatnya interaksi murid dalam pembelajaran. Bahkan dalam pembelajaran muncul beberapa aha moment, khususnya pada fase relasional dan extended Dampaknya abstract. sangat terasa pada aktivitas belajar murid. Mereka lebih aktif dan interaktif dalam pembelajaran dan muncul beberapa aha moment, khususnya pada fase relasional dan extended abstract. Dengan menerapkan strategi taksonomi Solo untuk implementasi pembelajaran mendalam, Bapak Kepala Sekolah berupaya melakukan transformasi praktik pembelajaran di kelas sehingga murid SDN Pangadegan 2 menjadi pembelajar mendalam. Menurut saya, taksonomi Solo memudahkan saya dalam merancang tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, rubrik kriteria, dan asesmen pembelajaran, serta mudah diterapkan di kelas. Namun, pada tahap pembelajaran extended abstract atau merefleksi, saya harus lebih mendalami lagi agar hasil belajar lebih optimal.